Dari sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar beramal cerdas, beramal yang manfaatnya tahan lama, bahkan terus mengalir, bermanfaat meskipun kita sudah meninggal dunia. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul bariyat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul makhluqat. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa taraham wa tahannan wa syarrif wa karrim wa majid wa azim wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin ma'lumat. Amma ba'du fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqun nar walau bi shiqqi tamrah fa in lam tajidu fa bi kalimatin thayyibah aw kama qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat Masjid Jami Al-Ikhlas Polres Jakarta Pusat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Muslim Ibnul Hajjaj An-Naisaburi dalam karyanya As-Sahih meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat mulia Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza matal insan, apabila seorang manusia meninggal dunia, in qata'a amaluh, maka seluruh amalnya terputus dengan kematiannya, sehingga ia tidak bisa lagi beramal, atau terputus karena seluruh pahalanya sudah tercatat ketika ia masih hidup, namun pahala tersebut tidak mengalir ketika dia sudah meninggal dunia. Illa min salas, kecuali 3 amal yang pahala dan manfaatnya akan terus mengalir, akan terus bermanfaat meskipun ia sudah berkalang tanah, sudah meninggal dunia. Yang pertama, shadaqatin jariyah, yaitu sedekah jariyah. Jariyah artinya mengalir, maksudnya manfaat dan pahalanya mengalir. Sedekah jariyah ini merupakan ibadah sosial, yaitu ibadah yang manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh pribadinya sendiri, pelakunya sendiri, tetapi orang lain pun ikut merasakannya. Karena itu dalam beberapa hal ibadah sosial ini lebih istimewa, lebih utama, lebih agung daripada ibadah individual yang manfaatnya hanya dirasakan oleh pribadinya sendiri, terutama dalam hal-hal yang sifatnya sunnah. Adapun yang sifatnya wajib tidak bisa dibandingkan. Misalnya haji yang kedua kali, haji sunnah, dengan menyantuni anak yatim, maka hampir seluruh ulama mengatakan menyantuni anak yatim lebih utama,
lebih istimewa daripada berhaji yang kedua kali. Baik dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Itu pun kalau mabrur. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan surganya di mana bersama siapa, tetapi menyantuni anak yatim dengan jelas dan tegas. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Saya beserta pemerhati, penanggung anak yatim akan bersama-sama di surga. Tentu surganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surga yang eksekutif, super VIP, surga yang paling tinggi, paling istimewa. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar beramal cerdas, beramal yang manfaatnya tahan lama, bahkan terus mengalir bermanfaat meskipun kita sudah meninggal dunia. Kita lihat bagaimana amaliyah para sahabat, termasuk istri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, yaitu Sayyidah Khadijah Al-Kubra, orang yang paling kaya di Makkah. Sepertiga tanah Makkah milik beliau. Tetapi ketika ingin meninggal dunia, beliau tidak memiliki apa-apa, habis seluruh hartanya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajar keistimewaan sedekah ini digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat menghindarkan pelakunya dari kematian yang buruk. Dalam sebuah hadis beliau mengatakan, innas sadaqah la tudfi'u ghadabar rabb wa tadfa'u mitatassu. Sesungguhnya sedekah dapat menghapus, memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan dapat menghindarkan pelakunya dari kematian yang su'ul khotimah, dari kematian yang buruk. Sehingga orang dulu ketika ada orang datang fundraising, bahasa sekarang, menggalang dana, disambut dengan baik. Marhaban, kata mereka, biman yahmilu zadana ilal akhirah. Selamat datang wahai dermawan, selamat datang wahai orang baik yang dengan ikhlas gratis membawakan harta kita untuk kehidupan abadi kita di akhirat. Begitu sikap orang-orang soleh dahulu. Ini yang pertama. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi. Amaliyah yang pahala dan manfaatnya akan terus mengalir adalah ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu orang bisa beribadah khusyuk, dengan ilmu orang tidak sesat, dengan ilmu orang bisa memakmurkan masjid ini, dengan ilmu orang dapat menunjukkan jamaahnya, masyarakatnya kepada jalan yang benar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini sebagai muallim, sebagai pengajar. Dalam sebuah hadis beliau mengatakan, innallaha lam yab'atsani mu'annitan wala muta'annitan walakin ba'atsani mu'alliman muyassiran. Sesungguhnya Allah mengutus aku bukan sebagai orang yang keras kepala, bukan sebagai orang yang memaksakan kehendak, tetapi Allah mengutus aku sebagai orang yang mengajarkan kebaikan dan mempermudah urusan orang lain. Sehingga keistimewaan seorang muallim, seorang pengajar, meskipun mungkin amalnya tidak begitu banyak, tetapi istiqomah mengajarnya itu membuat seluruh makhluk mendoakannya, beristighfar untuknya, bersolawat untuknya, hingga Allah Subhanahu wa ta'ala pun bersolawat kepadanya.
Dalam sebuah riwayat, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardin hatta namlah fi juhriha la yusalluna ala muallimin nas al khair. Sesungguhnya Allah, para malaikat, seluruh makhluk yang ada di langit dan bumi, di alam semesta ini, sampai semut yang ada di lorongnya, sampai makhluk-makhluk yang ada di lautan terdalam, terus menerus mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan. Oleh karena itu, mengapa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian? Karena manfaat orang yang mengajarkan kebaikan terus dirasakan oleh orang lain, tidak hanya dirasakan oleh pribadinya. Yang ketiga, awwaladin salihin yad'ulah, seorang anak yang soleh dan selalu terus menerus mendoakan kedua orang tuanya. Setiap orang mendambakan putra putrinya soleh dan solihah. Tentu tidak hanya orang awam, para nabi sekalipun khawatir tidak memiliki putra putri yang soleh, khawatir tidak ada keturunan yang mampu meneruskan istafet kenabian keulamaan mereka. Bagaimana kita lihat Nabiullah Ibrahim Khalilur Rahman Abul Anbiya, tak henti-hentinya berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan anak yang soleh. Direkam doa beliau dalam Quran, Rabbi habli minas salihin, ya Allah anugerahkan kepadaku keturunan dari orang-orang yang soleh. Padahal istri beliau Sayyidah Sarah didiagnosa sulit memiliki anak, tetapi beliau tidak putus asa ingin memiliki anak yang soleh. Lahir Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam, 14 tahun kemudian lahir Nabiullah Ishaq alaihi salatu wassalam. Kita lihat juga misalnya Nabiullah Zakaria alaihi salatu wassalam pun demikian, istrinya akir, tidak bisa memiliki anak, mandul, tetapi beliau berharap ada keturunan yang baik yang dapat meneruskan perjuangan beliau. Direkam doa beliau dalam Quran, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, ya Allah anugerahkan kepadaku keturunan yang baik dari sisimu, innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau zat yang maha mendengar doa. Dikabulkan permintaan beliau, bahkan sebagai bentuk penghormatan Allah terhadap Nabiullah Zakaria ini, nama putranya langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabiullah Yahya. Ya Zakaria inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan putra putri, anak keturunan yang soleh dan solihah, menurut para ulama, selain lingkungan pendidikan pergaulan yang harus diperhatikan, tentu keadaan orang tua itu sendiri. Mereka mengatakan salahul aba sababun li salahil abna. Solehnya orang tua, baiknya orang tua menjadi sebab terbesar solehnya baiknya seorang anak. Bahkan mohon maaf, tidak hanya solehnya orang tua itu berpengaruh besar terhadap solehnya seorang anak, Allah akan menjaga dan memberkahi anak-anaknya serta keturunannya. Hal ini diisyaratkan dalam Quran surat Al-Kahf, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Ketika Nabiullah Khidir alaihi salatu wassalam masuk ke sebuah kota, di sana ada bangunan milik anak yatim yang akan roboh. Lalu beliau betulkan. Ditanya oleh Nabiullah Musa, kenapa dibetulkan? Padahal saat itu Nabiullah Musa tidak boleh bertanya. Terusan ayatnya, kanzul lahuma, karena di dalam rumah itu ada harta yang begitu banyak milik anak yatim ini.
Sebagian ulama tafsir mengatakan harta di sini maksudnya ilmullah, ilmunya Allah. Dijaga melalui Nabiullah Khidir alaihi salatu wassalam. Terusan ayatnya, wa kana abuhuma sholiha, karena dulu buyutnya itu gemar melakukan amal soleh. Menurut ulama tafsir, dari dua anak yatim ini sampai buyutnya 10 tingkatan. Ada yang mengatakan 8 tingkatan, ada yang mengatakan 9 tingkatan. Sejauh itu masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab orang tua yang gemar melakukan amal soleh. Sehingga wajar ada seorang ulama dari pembesar tabi'in yang bernama Al-Imam Sa'id Ibnul Musayyab mengatakan kepada anaknya selepas sholat, ya ibni ta'al, wahai anakku sini, la azidanna fi salati min ajlik rajaan an uhfadha fik. Wahai anakku tercinta, aku ini memperbanyak sholat, memperbanyak puasa, memperbanyak qiyamul lail, memperbanyak baca Quran, memperbanyak sedekah, memperbanyak menghadiri majelis ilmu, tidak lain dan tidak bukan untukmu, karenamu mudah-mudahan dengan sebabnya aku banyak beramal soleh, Allah memberikan keberkahannya kepadamu, Allah menjagamu, Allah memberkahi kehidupanmu. Begitulah ulama dulu ketika beramal diniatkan untuk anaknya. Bahkan mohon maaf, tidak hanya anaknya yang akan dijaga, diberkahi, kampung di mana dia tinggal pun akan dijaga Allah, akan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab orang yang gemar melakukan amal soleh. Al-Imam Muhammad Ibnul Munkadir mengatakan, innallaha la yahfadhu birrajulis salih waladahu. Sesungguhnya Allah akan terus menerus menjaga sebab orang tua yang soleh, sebab orang yang gemar melakukan amal soleh. Siapa yang dijaga? Yang pertama waladahu, anaknya. Yang kedua wa walada waladihi, anak daripada anaknya sampai ke bawah keturunannya. Wa qaryatahu allati huwa fiha, lalu kampung di mana dia tinggal. Wad duwairatil lati haulaha, masyarakat sekitarnya. Yang soleh satu, yang dijaga satu kampung. Mudah-mudahan khutbah singkat ini memberikan stimulus semangat kepada kita untuk terus beramal soleh, utamanya amal yang manfaatnya tahan lama, yang pahalanya terus mengalir. Meskipun usia umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini pendek-pendek, ma baina sittina ila sab'in, antara 60 sampai 70, tetapi Allah Rasulullah memberikan kesempatan kepada kita untuk beramal yang pahala dan manfaatnya terus mengalir meskipun sudah berkalang tanah. Terakhir, Rasulullah mengingatkan kita, i'malu, beramalah kalian, perbanyak amal soleh, jauhi amal salah. Fakullun muyassarun lima khuliqalah, karena segala sesuatu dimudahkan terhadap apa yang diciptakan untuknya. Kalau orang itu ditakdirkan akhir hayatnya husnul khotimah, maka dia akan senang melakukan kebaikan, akan pro terhadap kebaikan, akan benci terhadap kemaksiatan, kemungkaran, keburukan. Apabila orang itu di akhir hayatnya ditakdirkan celaka, ditakdirkan su'ul khotimah, na'udzubillah, maka dia akan senang melakukan keburukan, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan kemaksiatan, dan akan dimudahkan melakukan amalan-amalan orang yang akhir hayatnya su'ul khotimah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita berharap di bulan Sya'ban ini kita dibimbing, ditolong, dikuatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita berharap akhir hayat kita akhir hayat yang baik, akhir hayat dalam keadaan melakukan ketaatan, akhir hayat yang husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in, amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.